warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona Nur Arafa Febrilian, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya sedang menempuh ujian akhir semester pada mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, SPD MPD. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Jelaskan proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disleksia. Jawaban saya, untuk mengidentifikasi anak yang mengalami gangguan disleksia yaitu dengan melakukan observasi secara seksama dan sistematis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dapat menggunakan teknik wawancara dan tes, baik berupa rangkaian tugas yang dibuat oleh guru atau tes psikologi yang sudah dibakukan. Sumber jawaban saya berasal dari Jurnal Inklusi volume 2 yang ditulis oleh Nurul Hidayati Rofi'ah tahun 2015. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disgrafia. Di sini saya disuruh untuk menawarkan identifikasi yang tepat. Menurut saya, identifikasi yang tepat untuk menangani kasus anak yang mengalami gangguan disgrafia adalah dengan memahami keadaan si anak terlebih dahulu. Dengan kita tahu kondisi si anak, kita dapat memberikan solusi yang tepat sesuai kebutuhan si anak. Misalnya, si anak itu lemah dalam tahap pra-menulis, maka kita beri motivasi dan solusi yang tepat kaitannya dalam masalah pra-menulis. Mulai dari sikap duduk, cara memegang pena atau pensil, sampai menuliskannya di buku atau kertas. Saya mengambil referensi dari Jurnal Transformatika volume 1 yang ditulis oleh Suhartono tahun 2016. Untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak yang mengalami gangguan disleksia. Jelaskan langkah penerapan model tersebut. Menurut saya, model pembelajaran yang paling tepat adalah menggunakan metode Fernat, yaitu suatu metode pengajaran membaca multisensoris yang sering dikenal pula sebagai metode VAKT, Visual, Auditory, Kinesthetic, and Tactile. Metode ini menggunakan materi bacaan yang dipilih dari kata-kata yang diucapkan oleh anak dan tiap kata diajarkan secara utuh. Langkah-langkah metode Fernat dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan pertama, yaitu guru menuliskan kata yang hendak dipelajari di atas kertas dengan krayon. Selanjutnya, anak menelusuri tulisan tersebut dengan jarinya atau disebut dengan tactile and kinesthetic. Pada saat menelusuri tulisan tersebut, anak melihat tulisan yang pada tahap ini disebut juga dengan visual dan mengucapkannya dengan keras atau pada tahap auditory. Proses semacam ini diulang-ulang sehingga anak dapat menulis kata tersebut dengan benar tanpa melihat contoh. Jika anak telah dapat menulis dan membaca dengan benar, bahan bacaan tersebut disimpan. Selanjutnya, untuk tahapan kedua, anak tidak terlalu lama diminta menelusuri tulisan dengan jari, tetapi mempelajari tulisan guru dengan melihat guru menulis sambil mengucapkannya. Anak-anak mempelajari kata-kata baru secara tidak langsung. Untuk tahapan ketiga, dengan melihat tulisan yang ditulis di papan tulis atau dicetak atau tulisan cetak dan mengucapkan kata tersebut sebelum menulis. Pada tahapan ini, anak mulai membaca tulisan dari buku. Selanjutnya yaitu tahapan yang keempat, anak mampu mengingat kata-kata yang dicetak atau bagian dari kata yang telah dipelajari. Sumber referensi dari Jurnal Transformatika volume 1 yang ditulis oleh Nurul Hidayati Rofi'ah tahun 2015. Untuk soal nomor 4, jelaskan model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak yang mengalami gangguan disgrafia. Jelaskan langkah penerapan model tersebut. Menurut saya, model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak mengalami gangguan disgrafia adalah teknik grid writing, yaitu sebuah metode yang diaplikasikan dengan menggunakan contoh permodelan sebagai stimulus yang akan digunakan siswa mengerjakan sesuatu. Jadi, anak dapat meniru dan menyalin bentuk huruf tertentu di atas kertas sesuai dengan contoh yang diberikan. Langkah-langkah metode grid writing dilakukan melalui tahap pertama, yaitu permodelan. Pada langkah ini, guru memberikan model yang berfungsi sebagai stimulus dan bisa dijadikan contoh visual bagi anak. Kedua, tahapan praktik terbimbing.
tahap ini, guru melihat proses anak dalam mengerjakan tugasnya dengan memberikan bimbingan dan umpan balik. Tahapan yang ketiga yaitu praktik mandiri. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mempraktikkan suatu keterampilan yang telah dipelajari dengan mengikuti contoh sebelumnya secara mandiri. Sumber referensi dari jurnal Happiness volume 3 nomor 1 yang ditulis oleh Arisa Rahmawati Zakiyah dan Risma Alvina tahun 2019. Untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan langkah penilaian autentik pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebutkan kendala yang dialami oleh guru dan siswa dalam penilaian autentik. Langkah penilaian autentik menurut Muller 2013 mengemukakan: yang pertama, identifikasi dan penentuan standar. Standar adalah pernyataan dari apa yang peserta didik harus tahu dan mampu melakukan. Standar lebih dikenal dengan istilah kompetensi di Indonesia. Kompetensi merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Standar yang harus diidentifikasi sebelum melakukan penilaian adalah menentukan standar kompetensi, kompetensi standar dan indikator menjadi dasar, acuan, dan tujuan dalam proses penilaian. Yang kedua, penentuan tugas otentik. Setelah menentukan standar, langkah kedua adalah menentukan tugas otentik. Bahasa standar yang telah dikemukakan dengan baik sudah menunjukkan tugas apa yang harus dilakukan peserta didik. Pemilihan tugas otentik harus disesuaikan dengan kompetensi mana yang akan diukur dan juga disesuaikan dengan keadaan di dunia nyata. Yang ketiga, pembuatan kriteria tugas otentik. Kriteria dalam penilaian otentik digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik peserta didik menyelesaikan tugas dan seberapa baik mereka telah memenuhi standar. Kemampuan peserta didik pada suatu tugas ditentukan dengan mencocokkan kinerja peserta didik terhadap seperangkat kriteria untuk menentukan sejauh mana kinerja peserta didik memenuhi kriteria untuk tugas tersebut. Kriteria seharusnya telah dirumuskan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kriteria sering juga disebut dengan indikator dalam kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya ada pembuatan rubrik. Rubrik digunakan sebagai patokan untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik. Rubrik biasanya dibuat dengan berisi kriteria penting dan tingkat capaian kriteria yang bertujuan untuk mengukur kinerja peserta didik. Kriteria biasanya terdiri atas kata-kata tertentu yang mencerminkan apa yang harus dicapai peserta didik. Tingkat capaian kinerja umumnya ditunjukkan dengan angka-angka. Besar kecilnya angka sekaligus menunjukkan tinggi rendahnya capaian hasil belajar peserta didik. Untuk tahapan yang terakhir yaitu pengolahan skor penilaian otentik. Setelah melakukan tugas otentik, peserta didik akan memperoleh skor yang menunjukkan kemampuannya pada tiap kriteria. Skor merupakan jumlah jawaban benar peserta didik sebagai hasil koreksi dari pekerjaannya. Nurdiantoro 2011 halaman 127. Penyokoran dapat dilakukan secara langsung, tetapi lebih baik apabila menggunakan rubrik. Skor kemudian diolah menjadi nilai. Untuk soal yang terakhir yaitu nomor 6, bagaimana langkah Anda dalam menangani minat baca pada materi bahasa dan sastra Indonesia di jenjang SMP atau SMA? Di sini saya memilih jenjang SMA. Langkah yang dapat saya terapkan untuk meningkatkan minat baca siswa antara lain yang pertama, proses pembelajaran di sekolah harus dapat mengarahkan kepada peserta didik untuk rajin membaca buku dengan memanfaatkan literatur yang ada di perpustakaan atau sumber belajar lainnya. Misalnya pada materi bahasa dan sastra Indonesia bab resensi, siswa diwajibkan meminjam buku di perpustakaan untuk kemudian dibaca dan dibuat resensi. Dan siswa disuruh mencari literatur pendukung mengenai teknik meresensi buku dari internet dengan menyertakan sumber referensi. Yang kedua, dalam 1 bulan siswa diwajibkan membuat resume buku bacaan atau yang disebut dengan gerakan literasi, baik buku yang bergenre bahasa maupun sastra. Dengan begitu, siswa akan terbiasa untuk membaca dan lama-kelamaan minat baca akan tumbuh dan melekat pada diri siswa. Demikian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di ujian akhir semester mata kuliah problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.